Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Segala cara sudah dilakukan TNI dan Polri agar sebisa mungkin anggota KKB bisa kembali ke NKRI. Mulai dari mengedepankan pendekatan kesejahteraan sebelum melakukan penindakan hukum, atau mengikut sertakan putra dan putri asli Papua jadi bagian dalam menjaga NKRI. Hal ini memang terbilang berhasil menekan keinginan orang asli Papua untuk bergabung dengan KKB. Banyak dari mereka juga kembali karena kecewa akan janji kemerdekaan Papua yang tidak kunjung datang. Meski begitu, ada kenyataan yang sangat disayangkan. Apa itu? Beberapa dari mereka justru memilih membelot dan bergabung dengan KKB, lalu menebarkan teror di masyarakat. Yang terbaru adalah Aske Mabel, ex-anggota Polres Yalimo, Papua Pegunungan. Mantan polisi yang pangkat terakhir Bribda ini bahkan mendeklarasikan diri sebagai Komando Daerah Pertahanan Balim Timur Yali Yalimo TPNPB OPM. Dalam video yang beredar terlihat Aske Mabel didampingi 3 orang rekannya saat membacakan pernyataan sikap sebagai pimpinan Kodap Balim Timur Yali. Aske Mabel juga memegang senjata api laras panjang dan sebuah handphone. Dia tak memakai penutup kepala sehingga tampak potongan rambutnya pendek dan berewokan. Sementara 3 rekannya menenteng senjata api laras panjang dan memakai penutup kepala. Sebelum rilisnya video ini, sekitar Juni 2024, Aske Mabel sudah pernah terlibat dalam kasus pencurian 4 pucuk senjata api laras panjang jenis AK buatan Cina. Bukan cuma mencuri senjata, ia juga mencuri 60 butir amunisi dari markas Polres Yalimo. Dalam aksinya, Aske disebut sempat menodongkan senjata ke rekannya yang piket saat itu. Dalam kasus pencurian senjata api ini, Ketua OPM TPNPB versi J. Ferry P. Bomanak mengaku bertanggung jawab dalam perampasan senjata api laras panjang yang dilakukan Bribda Aske Mabel. Saat ini, anggota Polres Yalimo masih mengejar Aske dan senjata curian yang diduga diserahkan ke OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Selama investigasi dilakukan di bulan Juni, ada kabar saat itu 2 KKB pimpinan Undius Kogoya ditembak Satgas Damai Cartens dan pasukan gabungan TNI Polri. Satu anggota KKB yang dikonfirmasi meninggal bersama Danis Murib alias Bagabiok Murib, seorang prajurit TNI yang merupakan putra asli Papua, yang juga memilih membelot dan bergabung ke organisasi Papua Merdeka. Danis Murib saat masih mengabdi sebagai prajurit TNI berpangkat prajurit 2 yang ditugaskan di Satgas Yonif 527 _Baladibya Yuda Kodam 5 Brawijaya di Surabaya, Jawa Timur. Usai bertugas di Surabaya, Danis Murib kemudian ditugaskan melaksanakan operasi militer di Papua. Ditempatkan di wilayah marganya yaitu Pos Moanemani Baru, Papua Tengah. Tapi di tengah tugasnya pada 14 April 2024, ia kabur lalu bergabung dengan KKB. Sebenarnya segala tindak tanduk mencurigakan Danis mulai tercium. Saat masih bergabung dengan TNI, Danis dicurigai sebagai sumber informasi yang sering membocorkan operasi TNI. Operasi-operasi ini kemudian dilaporkan ke TPNPB OPM. Dugaan ini semakin kuat ketika Danis Murib meninggalkan pos tempat tugasnya dan kabur. Hal ini juga dibenarkan oleh juru bicara TPNPB OPM, Sabi Sambom. Ia mengonfirmasi kalau Danis Murib adalah anggotanya yang baru bergabung selama 4 bulan dengan TPNPB. Dan selama 3 bulan terakhir sebelum tertembak, Danis disebut melakukan gangguan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kelompok yang dipimpin Undius Kogoya ini memang sering melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan, serta dianggap melakukan pembakaran terhadap fasilitas umum sehingga merugikan masyarakat setempat. Sebelumnya viral juga salah satu prajurit TNI Angkatan Darat yang juga memutuskan untuk membelot dari membela NKRI menjadi petinggi KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya. Ia adalah Yotam Bugiangge, mantan anggota Kompice Yonif 756 _WMS itu telah menghilang sejak tanggal 17 Desember 2021 silam. Pangkat terakhir yang sempat diemban oleh Yotam Bugiangge di TNI AD sebelum memutuskan untuk menjadi petinggi KKB Papua tersebut adalah prajurit 2 yang berasal dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili. Yotam Bugiangge saat itu kabur sembari membawa 1 pucuk senjata SS2 V1 milik TNI saat melaksanakan tugas jaga di Kompi.
Sayangnya ia sempat melakukan berbagai kejahatan usai bergabung dengan KKB. Terlibat dalam aksi pembunuhan 11 warga asli di Nduga. Pernah juga menembak 2 pemuda di distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada tahun 2023. Bukan cuma jadi teror bagi warga sipil, kelompok Yotam juga kerap menyerang aparat keamanan. Yotam Bugiangge pun jadi buruan Satgas dari TNI Polri. Anggota TNI lainnya yang membelot adalah Luki Y. Matuan atau Lukis. Ia sendiri adalah personil Raider 400 berpangkat Pratu. Raider yang berada di bawah naungan Kodam 4 di Ponorogo yang mendapat tugas ke Kabupaten Intan Jaya dari Agustus 2020 sampai Maret 2021. Namun dari misi ini Pratu Lukius memilih meninggalkan tugasnya dan bergabung dengan KKB pimpinan Sabinus Waker. Meski tidak membawa senjata saat kabur, Lukius disebut membawa 2 magasin dengan isi 70 butir munisi 5,56 mm. Jenderal Andika yang saat itu masih menjabat sebagai Kasat langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat dan melakukan pengejaran terhadap Lukius. Namun hingga saat ini keberadaannya belum ditemukan. Ananias Sialak atau Sanafsol juga memilih membelot dan bergabung KKB. Tercatat sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Yonif 754-ENK dengan pangkat terakhir Prada. Ia sendiri dipecat jadi anggota TNI karena terlibat jual beli amunisi senjata api di Kabupaten Mimika dan melakukan ketidakhadiran dinas tanpa izin dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut. Sanafsol sendiri tidak kooperatif dan malah melarikan diri ke hutan. Maka Pengadilan Militer 319 Jayapura mengadili Sanafsol secara in absentia alias tanpa kehadiran terdakwa. Putusan terhadap dirinya dilakukan pada tahun 2019. Bergabung dengan KKB, Sanafsol disebut sebagai satu di antara tokoh KKB di Yahukimo, Papua. Aparat juga menyebut Sanafsol adalah sosok yang bertanggung jawab atas beberapa kejadian yang berujung jatuhnya korban jiwa di DKI pada Agustus 2020. Yang mana satu di antara korbannya adalah Henry Jovinski, staf KPUD Yahukimo. Bukan cuma itu, Sanafsol juga disebut berkomplot dalam kasus pembakaran ATM di distrik DKI. Setelah kejadian ini, polisi menerbitkan status DPO terhadap Sanafsol. Sampai pada akhirnya, Sanafsol ditangkap tim gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Ops Nemangkawi. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura pada September 2021. Itu baru sederet, Sebi Sambon bahkan mengklaim ada banyak personel TNI memilih bergabung dengan kelompok separatis. Faktornya ada banyak. Nantinya oknum yang membelot akan menyesal setelah mengetahui situasi yang sebenarnya di KKB. Sebab yang mereka bayangkan tentang KKB tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya dari tahun ke tahun ada banyak anggota bahkan pimpinan KKB memilih kembali ke pangkuan NKRI. Harapan untuk menyatukan NKRI bukannya tidak ada. Sekarang sangat penting menggunakan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan sejarah panjang konflik di Papua untuk membuat solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Di sisi lain, pendekatan perdamaian menekankan betapa pentingnya dialog, keadilan, dan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai fondasi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.